Pemirsa, belakangan kita digemparkan dengan berita kian maraknya kasus kekerasan orang tua terhadap anak mereka. Mulai dari kasus pembunuhan seorang anak yang dilakukan oleh orang tuanya, hingga kasus bunuh diri. Sebut saja, pembunuhan 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Kemudian guru yang bunuh diri bersama seorang anak dan istrinya di Malang, Jawa Timur. Hingga ayah membanting anak hingga tewas di penjaringan Jakarta Utara, viral di media sosial. Sebuah studi oleh National Institute of Health menyatakan bahwa kasus kekerasan orang tua terhadap anak seringkali ditemukan dan 15% diantaranya bersifat filisida. Mengapa fenomena filisida ini bisa terjadi? Karena nyatanya tercatat 5 motivasi orang dewasa melakukan filisida. Apa saja dan seperti apa penjelasannya? Dokter spesialis kedokteran jiwa dalam Hidup Sehat kali ini akan menjelaskannya untuk pemirsa di rumah. Ya, pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Pemirsa, seperti yang kita lihat tadi ya, belakangan ini kita memang dikagetkan dengan berita kian maraknya kasus pembunuhan seorang anak yang dilakukan oleh orang tuanya hingga bunuh diri. Nah, sebut saja pembunuhan 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Dan juga guru yang bunuh diri bersama seorang anak dan istrinya di Malang, Jawa Timur. Sehingga ayah membanting anaknya hingga tewas di Jakarta Utara. Ini viral di media sosial. Sebenarnya ada fenomena apa ini? Kita akan membahas hari ini bersama Dr. Vito. Ya, saya juga kali ini kita akan bahas karena itu adalah hal yang penting. Karena kalau seseorang yang dibilang sehat itu saja bukan hanya karena badan atau fisik saja, tapi juga secara mental, kejiwaan juga harus sehat. Dan itu sudah bersama kita, narasumber kita pada hari ini, Dr. Lehargo Kabaren, spesialis kedokteran jiwa, psikiater. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dr. Vito. Selamat pagi, Intan. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Selamat Ya, pagi, betul dokter. Pagi. Ya, dokter, ini kan marak sekali, dokter. Fenomena terjadi orang tua ini membunuh anak-anaknya hingga mengajak anak dan istrinya bunuh diri. Sebenarnya ini apa yang terjadi, dokter? Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini adalah bagaimana banyak orang yang tidak sadar ya bahwa kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Karena ketika orang kemudian melakukan suatu perilaku kekerasan, agresivitas itu menunjukkan ada suatu tanda dan gejala yang serius dengan kejiwaannya. Apalagi kalau sampai terjadinya pembunuhan dan pembunuhan itu melibatkan anggota keluarga, semuanya itu dilakukan pembunuhan. Kita melihat di sini ada tren bahwa masalah dan gangguan kejiwaan ini meningkat di masyarakat. Dan ini juga sejalan dengan apa yang dilaporkan oleh WHO, Lembaga Kesehatan Dunia, bahwa sekarang ini angka kesehatan jiwa itu meningkat, terutama angka depresi, gangguan ansietas, gangguan kepribadian, gangguan psikotik di mana seseorang itu tidak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak nyata, itu adalah merupakan suatu outcome, hasil ketika kapasitas mental seseorang itu tidak cukup seimbang dengan stresor yang dia alami dalam kehidupan ini. Nah, dokter, berarti kesehatan mental ini juga hal yang penting ya. Jadi bukan hanya kita sadar bahwa kita harus melatih fisik, tapi juga melatih kesehatan mental juga penting. Nah, kita punya fakta atau mitos, katanya kalau pengalaman di masa lalu ini adalah hal yang penting dan bisa memicu suatu orang punya depresi atau stres yang membuat seorang mudah marah. Ini fakta atau mitos? Wah, ini adalah suatu fakta gitu ya. Karena pengalaman hidup di masa sebelumnya itu bisa menyebabkan sebuah luka psikologis. Bisa menyebabkan suatu trauma secara kejiwaan dari seseorang. Dan bila hal itu tidak ditangani dengan baik, bila tidak diberikan suatu pendampingan, penanganan ataupun pengobatan, maka dia akan semakin bertumpuk, akan semakin overload, terakumulasi, dan dalam satu waktu bisa meledak. Dan muncullah perilaku kekerasan, agresivitas, dan munculnya gangguan jiwa berat yang bisa memberikan suatu konsekuensi bagi yang bersangkutan, bagi keluarga, dan juga bagi masyarakat sekitarnya. Nah, dokter, ini mungkin saya penasaran juga karena bagi banyak orang mungkin sering bertanya nih ya. Kalau misalkan dibilang melupakan masa lalu itu artinya melupakan atau berdamai dengan masa lalu. Sebenarnya gimana secara kedokteran jiwa? Iya, jadi yang namanya masa lalu adalah bagian dari kehidupan kita gitu ya. Dan masa lalu itu bisa menjadi suatu hal yang baik, bisa juga menjadi hal yang nggak baik. Bagaimana kita memaknai masa lalu itu yang menjadi suatu hal yang penting. Merubah masa lalu yang nggak enak, nggak menyenangkan itu sudah pasti tidak mungkin untuk kita lakukan. Tetapi belajar dan tadi Dokter Vito bilang berdamai dengan
masa lalu, itu menjadi pilihan yang bisa kita kerjakan. Tidak ada cerita baru dari masa lalu, tidak ada kabar pasti dari masa depan. Jadi sebaiknya kita ini belajar untuk fokus here and now, present moment, hidup di masa yang sekarang. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari katanya. Oke. Nah dokter, tapi ini kemarahan orang tua terhadap anak sampai membunuh anak, kadang-kadang alasannya juga padahal karena pasangannya, itu berarti tandanya si orang tua ini tidak bisa mengendalikan stres dan depresi serta rasa marahnya, dok? Benar, jadi yang namanya emosi atau marah adalah hal yang alamiah dan wajar pada setiap orang. Tetapi ketika amarah ini terlalu berlebihan, berkepanjangan, dan dia mengekspresikan amarah itu dengan cara yang negatif, ini menunjukkan bahwa ada masalah ini dengan kesehatan jiwanya. Dan kesehatan jiwa itu adalah melibatkan fungsi dari otak. Di otak kita itu ada area-area yang membuat kita bisa mengontrol amarah dengan baik. Yang pertama tuh area depan yang kita sebut prefrontal cortex, yaitu adalah kemampuan seseorang untuk bisa menganalisis suatu situasi yang sedang dialaminya dan memutuskan apa yang harus dia lakukan. Area kedua adalah bagian otak tengah, itu amigdala, itu pusat emosi. Itu adalah gasnya gitu ya. Kalau ada peristiwa-peristiwa yang bisa memicu dia untuk menjadi marah, merasa kecewa, merasa terkucilkan, merasa putus asa, frustasi misalnya, itu akan memicu area pusat emosi tersebut. Dan kalau dia dipicu akan dihasilkan sebuah hormon stres yang namanya kortisol. Nah, kortisol inilah yang menyebabkan perubahan pada fisik, jantung jadi berdebar lebih kencang, asam lambung naik, kepala menjadi berat, otot menjadi tegang, dia berada di posisi fight or flight, dan inilah yang akan memicu kemudian amarahnya menjadi tidak bisa terkontrol dengan baik, dan muncullah perilaku kekerasan ataupun agresivitas tadi. Iya, dan mungkin salah satunya tadi yang Dokter Vito sempat tanyakan, orang tua ini tidak bisa atau belum bisa berdamai dan juga menerima masa lalunya, dok ya. Berarti ada juga kemungkinan orang tua ini melakukan hal tersebut terhadap anaknya karena memang memiliki pengalaman masa lalu dengan hal yang sama gitu. Mungkin dari orang tua sebelumnya, gagal asuh kah, atau mungkin ada kekerasan yang dia terima, itu mungkin ya dok ya? Setuju banget ya Intan, karena pengalaman di masa sebelumnya dia pernah menjadi korban perlakuan kekerasan, pernah dibully, terpapar dengan begitu banyak peristiwa kekerasan yang dia saksikan, dengar, dan alami, itu bisa membuat mindset konsepnya tentang kekerasan itu pun menjadi dia bawa ke masa sekarang. Dan anak-anak serta anggota keluarga itu bisa menjadi istilahnya sasaran tembak atau korbannya gitu ya. Karena dia nggak bisa mengekspresikan kekerasan, nggak bisa memanage stres dan juga emosinya dengan baik. Sehingga masyarakat juga perlu memiliki kemampuan manajemen stres, kemampuan regulasi emosi yang baik. Dan ini memang harus dilatih dan diberikan pengetahuan serta wawasannya secara terus-menerus dan berkelanjutan. Iya. Berarti dokter, ini untuk memutus mata rantai supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini, sebaiknya para orang tua juga mempunyai cara dan juga mengetahui atau melek informasi mengenai kesehatan jiwa pastinya ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan yang menggelitik bagi banyak orang tua ya. Misalkan kalau lagi mau marah kepada anak, katanya sekarang nggak boleh langsung marah. Tapi ada yang bilang nanti stres loh kalau disimpan-simpan. Jadi sebenarnya kalau lagi marah itu harus dilampiaskan atau tidak? Tapi dokter jangan jawab dulu, kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Pemirsa, selain percintaan dan pertemanan, toxic relationship bisa terjadi dalam hubungan orang tua dan anak. Terdapat banyak faktor yang membuat orang tua bersikap toksik pada anak. Namun seringkali, perilaku toksik orang tua muncul karena meniru pola asuh, trauma masa kecil, dan gangguan psikologis. Inilah tanda orang tua dianggap toksik. Pertama, menganggap anak sebagai beban hidup. Kedua, menyesali kehadiran anak dan menunjukkannya secara verbal. Ketiga, menghakimi, menyalahkan, dan menghina pilihan hidup anak. Keempat, memojokkan anak secara fisik dan psikis, terutama saat ia menghadapi kegagalan. Kelima, membahas jerih payahnya dalam membesarkan anak dan menuntut balasan. Keenam, sering membandingkan anak dengan orang lain atau saudara kandungnya. Terakhir, merasa paling benar dan punya kendali penuh atas kehidupan anak tanpa mau mendengarkan pendapat atau mengerti kemauannya. Istilah toksik memang terdengar kasar,
apalagi menggambarkan hubungan orang tua anak. Namun hal ini tidak boleh dianggap sepele karena bisa menimbulkan trauma yang berdampak negatif pada tumbuh kembang anak.